Ada 3 employment benefit yang hilang saat kamu memilih menjadi freelancer. Apa aja sih itu? Yang pertama steady income, yang kedua coverage kesehatan, dan yang ketiga adalah pension plan. Tapi jangan khawatir karena hari ini aku akan share sama kamu cara untuk menyiapkan sendiri employment benefitmu. Hai, welcome back to my channel. Nama aku Rina. Buat yang baru aja join di video ini, hai, welcome. Aku di sini berbagi tips dan insight seputar asuransi from A to Z, dan juga berbagi tips tentang keuangan dan bisnis untuk bantu kamu, terutama yang jadi freelancer dan pebisnis muda, punya keuangan yang lebih aman dan secure untuk masa depan. Jadi freelancer itu memang menyenangkan, banyak banget freedom yang bisa kita dapatkan untuk melakukan pekerjaan kita sendiri. Tapi ada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan yang freelancer nggak punya dibandingkan dengan karyawan. Salah satunya adalah employment benefit. Yang pertama adalah steady income. Nah, ini jadi tantangan banget nih untuk banyak freelancer. Kalau yang aku lakukan adalah aku mencari klien-klien jangka panjang dengan pembayaran bulanan. Jadi, aku punya steady income itu setiap bulan. Dan karena waktunya tidak full time, jadi aku bisa mendapatkan lebih dari 1-2 klien setiap bulannya. Selain itu juga, kamu bisa membuka lebih banyak keran penghasilan, seperti misalnya dengan menjadi affiliate partner, atau membuka toko online, atau bahkan menjual jasamu secara online dan membuka kelas. Intinya adalah sekarang ini banyak banget cara untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan hanya bermodalkan internet dan gadget aja kayak handphone ataupun laptop. Tantangan lainnya dari freelancer adalah kamu harus mencari sendiri income source-mu, nggak kayak kalau jadi karyawan. Karyawan kan money source-nya udah jelas nih, gaji bulanan. Tapi kalau kamu sebagai freelancer, kamu harus cari sendiri money source-mu. Dan untuk itu memang lebih menantang. Nah, selain itu juga, kamu harus menyiapkan dana darurat. Kenapa? Karena sebagai freelancer, sick day bisa berarti money losing day. Kalau jadi karyawan, kamu sakit, kamu tinggal kasih sick leave dan kamu bisa tetap digaji di akhir bulan. Tapi kalau jadi freelancer, beberapa klien kamu mungkin akan minta refund karena kamu nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Karena itu, kamu perlu menyiapkan dana darurat yang bisa mengcover pengeluaran-pengeluaranmu setiap bulannya selama 3-6 bulan, bahkan kalau bisa sampai setahun ke depan. Dan kamu bisa menyiapkannya lewat high yield savings atau reksadana pasar uang. Employee benefit yang kedua adalah coverage kesehatan. Nah, kalau kamu mau hemat, kamu bisa pakai BPJS. Tapi kalau kamu mau kenyamanan yang lebih, kamu bisa menyiapkan asuransi kesehatan sendiri, pakai perusahaan asuransi pribadi atau perusahaan asuransi swasta. Di sini dengan punya asuransi, kamu nggak hanya menyiapkan coverage kesehatan untuk biaya rawat inap aja, tapi kamu juga bisa menyiapkan cash emergency account, yaitu income replacement yang bisa mengganti penghasilanmu yang hilang akibat sakit kritis atau cacat. Nah, kalau kamu masih bingung untuk cari plan yang sesuai dengan kebutuhanmu, kamu bisa klik di shopku liveinbiz.com/shop, di mana di situ aku menyiapkan plannya berdasarkan insurance partnerku yaitu Allianz Life Indonesia. Yang ketiga dan paling penting nih, pension plan. Karena sekarang kamu nggak punya jam sostek, maka kamu harus menyiapkan pension plan kamu sendiri. Dan ini bisa kamu lakukan melalui investasi. Aku mengerti sebagian orang merasa takut untuk mulai investasi karena takut rugi. Investasi sendiri memang tidak lepas dari resiko kerugian. Tetapi resiko ini bisa kamu minimalisir dengan mendiversifikasi aset investasi kamu. Jadi kamu bisa mulai dengan saham, reksadana, ataupun berinvestasi di tempat lain. Intinya adalah supaya saat pensiun tiba, kamu punya keuangan yang cukup untuk melanjutkan hidup dengan nyaman dan tidak menjadi beban untuk generasi selanjutnya. Jadi istilahnya tuh memotong sandwich generation. Nah, sekarang pertanyaannya nih buat kamu yang sudah jadi freelancer, apakah kamu sudah mulai untuk membangun employment benefitmu sendiri? Dan kalau sudah, yang mana yang sudah kamu mulai? Yuk, kita ngobrol di komen ya. Thank you so much for watching dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!